Bisa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelumnya di kolom dikunyah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita perkenalan, Bapak mau tanya dulu kabar dari teman-teman atau anak-anak kayak gitu manggilnya. Adik-adik. Ada yang teman-teman, adik-adik nih. Adik. Tapi Bapak lebih nyaman teman-teman gimana? Aman kan? Senyaman ya, Bapak. Jadi biar kita nggak punya gap umur lah, kan kita sama-sama masih seumuran. Jadi sebelumnya baik kan kabarnya semuanya? Baik. Ada pepatah Cina nih teman-teman yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh dan lebih mendalam ke materinya, mungkin bisa perkenalan dari teman-teman, mungkin dari ladies atau perempuan atau laki-laki dulu nih? Perempuan. Laki-laki. Karena ladies first ya, pada umumnya ladies first, kita utamakan yang perempuan terlebih dahulu. Setuju. Mungkin dari yang pojok sini? Panggilnya kakak. Kakak. Apa bapak? Bapak. Bapak. Panggil kak, senyaman Mister. teman-teman aja mau manggil Mister. kak. Mister, perkenalkan aku Angel. Oh, halo Angel, salam kenal. Angel. Oh, Angel. Angel. Mungkin yang sebelahnya? Perkenalkan Mister, nama saya Alin. Oke, halo Ali. Perkenalkan Mister, nama saya Fajar. Oke, halo Fajar. Mister, perkenalkan nama saya Dani, Mister. Oke, Dani. Mungkin Pas banget itu. udah kenal belum sama Mister? Belum. Guru baru ya? Iya, kebetulan Mister menggantikan guru BK yang sedang ada acara, ada halangan lah buat pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama Mister Resi Arlingga Presiden Pamungkas. Mungkin teman-teman bisa manggil Sena atau Bayu atau Arlingga senyamannya. Erlangga boleh. Boleh, Mister Pamungkas. Mister Arlingga, Mister Pamungkas, siap semuanya. Lagunya mana? Kalau Pamungkas. Oh, kamu suka dengerin lagu ya? Kamu ngefans sama Pamungkas kah? Enggak, Mas, sekarang. Oh, kamu? Bang Pamungkas. Pamungkas. Iya. Mungkin karena waktu kita cuma 45 menit, kita langsung ke materi aja ya teman-teman. Jadi yang di belakang kelihatan nggak yang ini tulisan luar? Kelihatan. Mister ya? Mungkin bisa agak geser, Mister. Oke, siap. Apa Mister? Jadi di sini tuh mungkin kita bisa jelaskan apa sih self confidence terlebih dahulu, mungkin untuk pemantik buat teman-teman mengenal self confidence terlebih dahulu. Oke, mungkin Dani bisa minta tolong di next slide-nya. Oke. Wow. Di latar belakang sini, self confidence dalam belajar berkaitan langsung dengan keyakinan siswa terhadap kemampuannya. Albert Bandura menjelaskan bahwa self efisiensi mengaruhi pilihan tindakan, usaha dan ketahanan saat menghadapi kesulitan. Siswa dengan keyakinan rendah cenderung menghindari tugas dan juga cepat menyerah. Next. Ini Bapak bisa sini ya. Maaf, kelihatan kan? Kelihatan Iya, Mister. Pak. Nah, mungkin yang belum kenal nih, kita kenalan dulu yuk. Dari self confidence adalah kepercayaan pada diri sendiri yang dibangun dari kebiasaan positif, seperti disiplin, tanggung jawab, dan keberanian mengambil keputusan. Kepercayaan diri tumbuh dari tindakan nyata yang konsisten. Itu Bapak kutip dari Slim Coffee 2015. Next. Self confidence. Yang pertama ialah keyakinan terhadap kemampuan diri, yang dimana teman-teman berkeyakinan atau percaya dengan kemampuan teman-teman, dan juga berani mengambil keputusan, yang dimana di self confidence itu berani mengambil keputusan dan juga tidak mudah terpengaruh, dan juga yang terakhir mampu menghadapi tantangan. Nah, ini 4 poin ini bisa dikatakan self confidence secara garis besar. Kita ambil dari Albert Bandura lagi, bahwa kepercayaan diri berkaitan dengan self efficiency, yaitu keyakinan seorang bahwa ia mampu menyelesaikan tugas tertentu. Semakin kuat keyakinan, semakin besar usaha yang dilakukan.
sejauh ini mungkin ada yang masih abu-abu di sini, masih kayak masih belum paham Pak, mungkin bisa ditanyakan ya Pak. Sebenarnya self efficiency atau self efficacy? Nah, Oh iya, maaf karena Bapak agak ragu nih. Oh, Dan apa kebetulan Pak? kacamata Bapak ketinggalan, jadi mohon dimaklumi ya, karena ya wajar lah orang minus. Harusnya self efficiency. Efisiensi. Efisiensi apa efikasi? efficacy. Efikasi, siap. Ya mungkin karena lidah Bapak lidah orang Jawa nyol ya. Oh, sudah Jawanya ya. Effikasi. Sudah Jawanya ya, Pak. Siap, Mister. Oke, next ada. Nah, kita tuh selanjutnya bakalan mengenal self confidence dan self efficacy lebih mendalam. Dimana menurut Barry atau Zimmerman, self efficacy menjadi faktor utama yang mendorong siswa untuk belajar, mencoba dan bertahan saat menghadapi kesulitan. Yang dimana self confidence dan efficacy itu berpengaruh dalam teman-teman ketika belajar, di mana teman-teman mengambil keputusan saat mengerjakan tugas dan juga menyelesaikan masalah terhadap lingkungan kelas atau terhadap lingkungan sosial teman-teman. Dan di sini secara garis besar nih ya teman-teman, udah Bapak rangkumin nih, kurang enak apa lagi. Wow. Ya, terima kasih. Yang pertama self confidence, rasa percaya diri umum. Yang dimana yang tadi Bapak jelaskan, rasa percaya diri itu di self confidence sangat berpengaruh untuk pembelajaran teman-teman di kelas. Dan juga self efficacy, keyakinan spesifik pada tugas. Mungkin dari dua poin ini terlebih dahulu ada yang dibingungkan teman-teman? Saya Mister. Apa tuh Dani? Apa bedanya self confidence sama self efficacy? Nah, secara garis besar itu sama, tapi yang membedakan self confidence dan self efficacy itu, self confidence itu secara general, ini dimana rasa percaya diri. Tapi kan kita nggak tahu nih rasa percaya diri dalam hal apa terlebih dahulu kan. Nah, dan di sini ditegaskan lagi di self efficacy yang dimana turunannya dari self confidence, yang dimana keyakinan spesifik pada tugas. Jadi rasa percaya teman-teman tuh kepada mungkin pengerjaan tugas atau pengerjaan proyek-proyeknya seperti itu. Kayak lebih spesifik lagi ya, Mister. Yes, benar sekali Dani. Aku bisa mau nanya Apa tuh Angel? kan self efficiency itu Efisiensi apa efikasi? tadi bilangnya efisiensi. Oke. Tadi effikasi. Effikasi. Oke. Effikasi itu Efikasi. kan menjadi faktor utama yang mendorong siswa untuk belajar, mencoba dan bertahan. Nah, kenapa kok sampai bertahan itu maksudnya kayak dalam tingkatan kayak gimana gitu? Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan yang Angel tanya tadi yang di bertahannya ya. Iya, yang bertahannya. Nah, karena pengalaman Bapak di masa sekolah dulu, kan kita masih sama-sama Gen Z atau udah Gen apa nih? Sama-sama Gen Z ya. Bapak kan Gen milenial. Z, iya. Bapak milenial. Ya, Mister milenial. Belum. Bapak itu Gen Z ya Dani. Oke, baik, Mister. Iya, Ya, tetap baik. masih Bisa nggak jauh beda. Gen Z, Oh, Mister. baik-baik. Jauh beda kita. Nah, yang dimana tuh mungkin yang teman-teman rasakan juga, yang Bapak rasakan dulu, dimana kita tuh kayak bakalan rasa jenuh kita terhadap tugas tuh cepat gitu, jadi gampang bosen, gampang jenuh, terus gampang kayak udahlah ini kayak ini harus dikerjain atau enggak nanti-nantian deh. Nah, di sini tuh konteks bertahan di sini tuh kita tuh lebih saat mengerjakan tugas tuh kayak nggak ada yang harus kita gumelkan atau yang gimana ya rasanya tuh. Gak gampang kan distraksi gitu ya Bapak? Iya betul, yang kata Fajar tuh. Jadi kita tuh tetap fokus dan juga gak gampang karena distraksi. Berarti bertahannya itu fokus gitu ya. Betul. Kan dimana kan kita ngerjain, ada distraksi, nonton film dulu deh, atau nonton drakor dulu deh buat yang cewek-cewek. Kalau yang cowok mungkin segame dulu deh, segame dulu. Push rank gitu. Iya push rank. Nah itu konteks bertahannya di situ aja. Oke, aman? Aman. Next, di sini poin ketiga, keduanya saling mempengaruhi. Yang tadi Bapak jelaskan, dari self confidence dan self efficacy itu berkesinambungan dan juga mempengaruhi motivasi belajar teman-teman.
Oke, sampai sini aman kan? Aman. Next ya. Nah, ciri siswa percaya diri dari John Wiesentrock. Ya, correct me if I'm wrong. Menyebut siswa dengan kepercayaan diri tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki kontrol diri yang lebih dalam belajar. Nah, mungkin di sini Bapak beri contohnya. Yang pertama itu berani bertanya dan berpendapat. Seperti teman-teman nih di kelas aktif dalam sesi tanya jawab atau sesi diskusi atau mengkritisi materi-materi yang sudah dipaparkan oleh guru teman-teman, itu teman-teman sudah termasuk dalam memiliki self confidence yang cukup tinggi gitu teman-teman. Dan juga selanjutnya tidak takut gagal, yang dimana mungkin ya kita sama Gen Z pernah lah overthinking kayak aduh ini jurusan kita di sini cocok atau enggak ya, terus ini nanti kedepannya bakalan lanjut kemana atau gimana ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman memiliki self confidence, teman-teman tuh gak bakalan takut buat gagal. Jadi lebih baik mencoba terlebih dahulu daripada nggak sama sekali. Betul kata Alin. Yang dimana Bapak pernah merasakan sendiri yang kita tuh kalau misalnya nggak mencoba sama sekali, itu rasa rasa sakitnya tuh beda ketika kita sudah mencoba tapi gagal. Bersalah gitu, merasa bersalah gitu. Karena nggak nyoba, iya. Bersalah kenapa aku nggak nyoba? Gitu. Iya, Bisa. kenapa nggak nyoba? Betul. Nah, karena kalau misalnya kita sudah mencoba tapi kita takut kita gagal, kan kita bisa membenah diri kan, kita bisa evaluasi untuk kedepannya tuh apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang bisa dievaluasi untuk kedepannya tuh kita bakalan tahu apa yang bakal kita hadapi. Sama kayak teman-teman nih, contoh lagi di jalan, ada yang suka touring di sini atau suka jalan-jalan kemana? Saya bisa. Traveling. Iya, suka traveling. Iya, Suka. suka. Nah, contoh kayak kita pengen traveling ke tempat antar berantah, kita pasti bakalan ada kepikiran, aduh nanti di jalan gimana ya, ini bener apa enggak ya, takut tempatnya kesesat, takut kenapa-napa di jalan. Tetapi sebenarnya enggak kayak gitu teman-teman. Ketika kita sudah berada di jalan tuh fine-fine aja kan, nggak ada kendala yang terjadi. Malah kita tahu, oh sebenarnya lewat rute A itu lebih enak loh jalannya daripada rute B. Tapi rute B lebih cepat loh. Nah, kita bisa ngevaluasi buat next traveling yang akan datang. Kalau misalnya kita mau ke tempat tersebut, kita bisa evaluasi di mana tempat yang jalan yang sekiranya lebih efektif untuk dijalan. Dan juga next ada mampu menerima kritik, yang dimana kalau teman-teman memiliki self confidence atau kepercayaan diri yang tinggi, kita tuh bakalan terbuka oleh kritik-kritik yang kita terima. Jadi itu menjadi bahan evaluasi kita yang kedepannya gitu. Karena toh walaupun menurut diri kita sendiri itu sudah benar, belum tentu kan dari yang lain atau dari perspektif orang lain tuh bakalan benar. Karena ya namanya juga netizen pasti mencari kesalahan. Next, aktif dalam berkegiatan. Nah, sebenarnya di poin ini kurang lebih sama dari yang poin awal. Iya, karena kalau misalnya kita berani bertanya pendapat ya otomatis kita aktif dong dalamnya hal tersebut. Next, atau kita mau ice breaking terlebih dahulu nih. Soalnya Bapak lihat, aduh, pencet nih. Bapak ngeliat kok teman-teman kayak masih lemas. Sudah pada sarapan atau belum nih? Belum. Loh, kok nggak sarapan? Kan penting sarapan itu teman-teman. Nggak sempat. Oh nggak sempet. Tutup Mister. Tutup. Silakan bisa. Berbuka. Lah, emang mama nggak masak di rumah? Mama belum masak. Oh. Oke, mungkin ice break terlebih dahulu ya biar kita segar juga. Mungkin ada yang request mau ice breaking apa atau kita tepuk-tepuk seperti pada umumnya? Tepuk aja. Oh, tepuk aja. Masih semangat kok bisa. Kalian bakal semangat kan kalau misalnya kita main tepuk? Semangat. Oke, siap. Kita coba Mister. Coba Iya. dulu ya. Kalian tahu nggak yang tepuk 1? 1. Satu. Tepuk pramuka.
Aduh, emang dan ini emang lucu banget ya. Mungkin selera humornya beda nih sama bapak. Iya, maaf Mister. Enggak, mau bercanda Dani. Enggak Bilang lucu dikit. banget kok. Jadi kalau bapak tepuk satu, semua ikut satu ya. Tapi kalau nggak ada tepuknya, mungkin teman-teman katakan nomor yang bapak sebut, angka yang bapak sebut. Oke, paham nggak? Iya, paham. Gimana Mister? Contoh. Contoh ya, langsung praktek aja ya. Nah, Ya. praktek. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk tiga, dua. Dua. Oh, paham. Ya, paham. Paham ya, sampai sini paham ya. Ada tepuknya Dani. Oh, siap. Ya, dong. Udah paham kan cara mainnya nih? Iya. Paham. Oke. Fokus ya, fokus. Tepuk satu, tepuk satu. Yang kompak dong. Aduh, Dani. Gelek. Fokus dulu ya. Ya. Fokus. Ya, siap Mister. Tepuk satu, tepuk dua. Loh, tepuk gak ditepuk. Ya kan kita tepuk. Lo kan? Iya, Bilang bapak ikut. Oh, bapak ikut Mister nih. bilang tepuk. Oh. Iya, sesuai yang Mister bilang. Saya kira iyain tangan ya. Enggak. Fokus ya. Ya. Pak, Dani ini udah paham belum sih cara mainnya? Ayo, insya Allah paham. Paham ya? Ayo, paham. Kalau misalnya nanti ada yang nggak usah. Tepuk satu, Satu, gak kena. tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Oh gitu. Paham. Oke, ya. Udah pada semangat nih kayaknya. Sudah. Ayo bisa lanjut bisa. Oh, Gak sabar. nggak sabar. Ya. Oke, Gak sabar siap. apa nih dari sabar? Mau dapat materi Oh, ilmu daging. daging. Next ya. Ya. Next. Mungkin karena teman-teman udah fokus kan, jadi kita bakalan mungkin bakalan belajar dari studi-studi kasus yang udah bapak pilih yang sekiranya relevan buat teman-teman. Nah, sebelum kita ke kasusnya, mungkin kita bakalan bagi kelompok terlebih dahulu Buat apa nih, Pak? buat membicarakan nanti bapak akan jelaskan, tapi kita bagi kelompok terlebih dahulu, oke? Mungkin ada Itu di spin. Random Kacang. jadi. ini ada. Mister pakai H. Hah? Pakai H. Oh, kamu pakai H, maaf ya. Iya Mister. Ada Alin, ada Angel, ada Raffi, ada Andi. Kita bakalan bagi menjadi dua grup. Oke. Nah, ini buat grupnya sudah dibagi, mungkin bisa teman-teman bisa kumpul dengan grup-grup yang sudah dibagi. Oke. Sudah Mister. Mungkin Bapak kasih waktu 1 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya. Sudah. Sudah. Oke. Ini ada grup 1, ada Dani, Alin. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2 bisa angkat tangan, jadi tempatnya Bapak udah tahu ya. Ya, ya Mister. Kelompok 1 dan kelompok 2. Wow. Lanjut ke Ya. studi kasusnya. Oke. Apa bumi? Baca sendiri atau Bapak bacakan? Bacakan Bacakan. Mister. Bacakan, Mister. Oke, di sini ada Raka. Apa bumi? Raka ini siswa kelas 11. Nilai akademiknya cukup baik. Guru menilai Raka itu memahami materi. Namun, Raka jarang berbicara di kelas. Atau mungkin Raka introvert ya. Saat diminta presentasi, ia terlihat gugup. Suaranya pelan dan sering berhenti di tengah penjelasan materi. Raka pernah gagal saat lomba pidato di kelas 10. Nah, teman-temannya sempat menertawakan kesalahan Raka. Sejak itu Raka menghindari tampil di depan umum. Nah, ia lebih memilih diam meski sebenarnya Raka tuh tahu jawabannya. Nah, di rumah orang tua Raka jarang memberi apresiasi terhadap Raka. Mereka lebih fokus pada kesalahan
Raka mulai berpikir bahwa dirinya tidak cukup baik. Ia sering berkata dalam hati bahwa ia pasti gagal jika mencoba. Nah, guru BK melihat potensi yang dimiliki oleh Raka. Ia mencoba mengajak Raka ikut diskusi kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, Raka mulai berani berbicara. Namun, saat kembali ke forum yang besar, rasa tidak percaya diri dalam diri Raka muncul kembali. Mungkin teman-teman bisa ini deh, keluarin buku tulisnya. Bawa nggak buku tulisnya? Nggak bawa, bawa pulpen Pak. Oke, Bapak pinjamin ini deh kertas. Mungkin bisa dibagi ya. Dan ini ketoplasnya ya? Bukan, ini pajar ke toko Mister. Nah, Makasih Mister. Makasih Mister. next untuk pertanyaannya. Yang pertama, apa masalah utama yang dialami Raka terkait self confidence dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya percaya diri Raka? Tiga, bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku Raka saat ini? Dan juga dampak apa yang akan terjadi jika kondisi Raka ini dijaga? Mungkin teman-teman bisa menulis dan diskusi terhadap kelompoknya. Ya. Iya, enggak sih. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya soalnya ya. Malu-malu ya. Tapi Apa calon ya? Ceritanya mau digeser lagi ceritanya yang tadi. langsung Raka Bumi kan tadi. Langsung dulu institusi. Iya, gagal tidak ada. Awalnya kan malu-malu, sehingga ke video mereka kan ada peningkatan gitu. Nah, terus berani di depan publik dia berpidato. Kalau ke situ kok pintu banget. Iya, Tahu? Mungkin untuk diskusi dalam kasus ini Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit? 5 menit. 5 menit cukup? Cukup. Ternyata kelas ini pintar-pintar ya. jelas. Excellent. Loh, Mister merah itu? Tuh. Iya sih, benar ya. Itu banyak Mister. Yang apa aja kalau boleh tahu? Kok banyak banget? Cerdas cermat. Cerdas cermat ada? Iya, ada. Ada ini, tarik tambang. Lomba lari ada. Lomba lari ada? 100 meter. 100 meter? Iya. Siapa tuh kalau boleh tahu yang menang ini? Angel. Angel? Oh, Ada Beda, OSN. beda. OS kan siapa tuh yang menang OS? Ada Rapli, aku sama Rapli. Oh. Terus ada Andi juara H2O. Wah. Itu juga ada studi banding juga ya? Iya. Oke, mungkin emang kelas ini emang dari sekolahnya emang kelihatan sih. Iya. Dari non akademik, akademiknya tuh balance Sekolah Iya. namanya juga SMA Lab. Respect, bro. Walaupun teman-teman SMK tapi prestasinya banyak ya. Banyak belum Mister. Gak mau tahu belum Mister. Mungkin emang apa ya salah stigma orang-orang yang udah mengira SMK itu sebelah mata ya. Ternyata emang anak-anak SMK tuh berprestasi. SMK itu banyak ekskulan Mister. Hmm. Ada panahan, ada anggar. Oh, Berkuda. Nah iya. Berganteng juga ada. Oh jelas. Wow. Bersapi ada. Ada pertengahan. Jadi kita. Oke, sudah Mister. oke, Sudah. kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah. Oke, sudah ya. Mungkin mau Mister pilih atau ada yang berkenan untuk Dari satu ya. Dari satu, Dari dua. satu sih. Loh, enggak, tadi kan yang selesai kelompok 2 tahun. Iya, kan kelompok 2 kan. Tadi ya, tadi kan kan aktif loh. iya, Iya sih, betul. benar sih. Tuh kan? Apa kita nyari win-win solution deh? Kita gasut Mister. Gini aja Mister, kan ini kan ada 4 pertanyaan Mister. Dua-dua. Dua-dua. Oke, boleh. Setuju ya, sepakat ya dua-dua ya? Sepakat. Sepakat. Oke, mungkin terlebih dahulu dari kelompok 2 karena sudah terlebih dahulu. Oke. Gua perlu duluan. Gua dulu kan satu-satu kan ada dua. Oke, benar. Apa masalah utama yang dialami Raka? Nah ini masalah pertama ya Mister ya. Menurut kami Raka ini dia itu takut akan publik, akan orang banyak ketika dia menyampaikan pesan atau dia ngomong langsung dia merasa takut gitu loh Mister. Itu masalah utamanya Mister. Nah selanjutnya Oke. Untuk faktornya tuh Mister kan sudah dijelaskan tadi Mister itu ada teman-temannya yang tiba-tiba mengolok-olok karena dia salah hanya sekali saja itu loh Mister. Itu yang membuat langsung Raka langsung down. Jadi kurang lebih seperti itu faktornya. Terus
gara-gara orang tuanya jarang memberikan apresiasi dan hanya berfokus pada kesalahan, akhirnya Raka juga kurang percaya diri lagi, yang membuat Raka hanya bisa berani dan bersuara di forum kecil saja, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dari kelompok 2 Terus itu kan satu. gimana pengalaman masa lalu itu mempengaruhi perilaku Raka saat ini. Nah kalau di ceritanya tadi itu kan si Raka itu jadi nggak pede setelah mengalami berbagai peristiwa. Nah yang paling sorot itu kan dia itu gagal lomba pidato pas kelasku. Nah kalau menurut kami itu hal yang kayak gitu tuh bisa mempengaruhi kayak kepercayaan dirinya. Jadi dia tuh menganggap setiap dia mengikuti sesuatu tuh pasti gagal gitu loh misalnya. Jadi itu mungkin yang bisa mempengaruhi perilaku Raka kayak gini sekarang. Jadi dia kurang pede buat mungkin public speaking atau gimana karena dia tahu jawabannya gitu. Dan untuk dampaknya ini Mister, ini kayak kalau tidak diasah terus si Raka untuk percaya diri lebih lagi, dia bakalan terus murung dan memendam apa ya namanya rasa percaya dirinya ini. Jadi itu kayak gak bakalan baik Mister untuk kedepannya. Buktikan ya Mister ya. Emang kayaknya kelas ini pintar-pintar semua deh. Pindah ngajar sini aja, Mister. Iya, kayak banyak yang akselerasi Mister. Mungkin bisa dibicarakan itu ya, soalnya Iya. juga masih mencari sekolah yang ingin saya masuki sih. Di sini aja, kelas ini. Yang lebih masuk ya Mister. Oke, next ke studi kasus yang kedua. Tadi kan Raka, sekarang Dina. Dina ini siswi kelas 12, nilai tugasnya tuh selalu tinggi, sama kayak Raka tadi. Ia rajin dan disiplin, namun Dina selalu menolak saat diminta jadi ketua kelompok. Ia juga menolak ikut lomba-lomba meski sering direkomendasikan oleh guru-guru terkait. Dina sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lebih aktif daripada Dina. Ia merasa orang lain lebih pintar dan lebih pantas tampil dibanding dirinya. Nah, saat presentasi, Dina membaca teks tanpa melihat audiens. Ia takut salah dan takut dinilai buruk. Di media sosial, Dina melihat banyak teman tampil percaya diri. Ia semakin merasa dirinya tuh kurang. Ia lebih ragu dengan kemampuannya sendiri, meski bukti akademiknya tuh terbukti bagus. Dan juga guru BK mencoba mengajak Dina untuk merefleksikan dirinya dia. Dina mengakui bahwa ia jarang menghargai pencapaian diri sendiri. Ia lebih fokus pada kekurangan dan juga Dina tuh juga takut mengecewakan orang lain jika gagal. Ya mungkin untuk kasusnya 11-12 kayak Raka tadi sih. Untuk pertanyaannya, Kok kayak Mikey Mister? oh Enggak bercanda Angel Mister. ada ini kan? Enggak ada Mister, cuma nyekol saja. Lanjut aja Mister. Aduh, Angel ini asbun juga ya. Mungkin kalau misalnya emang nanti Angel ada masalah kayak mirip-mirip ini bisa kok ke ruangan BK. Oh gratis ya Mister? Ruang BK itu terbuka untuk siapa aja teman-teman. Nah, ini nih salahnya nih Dikira Stigma yang stigma salah. guru BK tuh kayak polisi sekolah kan. Nah, sebenarnya guru BK tuh sahabat buat siswa itu sendiri. Jadi jangan teman-teman tuh mikir kalau guru BK tuh bakalan menghakimi atau menyalahkan teman-teman, enggak. Kita tuh terbuka dan juga mendengarkan masalah-masalah yang terjadi sama teman-teman. Jadi itu stigma yang udah salah tuh, udah salah total, Harus Jadi- diubah ya. menyeleweng. jadi nggak harus berantem dulu ya baru ke BK Mister. Enggak. Nah, nih mungkin agak out of topic ya teman-teman. Kenapa BK tuh, kenapa harus berantem dulu, harus BK? Enggak. Kan kebanyakan di luar sana BK tuh kayak masuk ruang BK tuh stigmanya anak-anak tersebut Nakal, jelek. nakal, anak-anak berandalan, Iya. enggak. Nah, sebenarnya di BK tuh ada yang namanya bimbingan dan ada yang namanya konseling, teman-teman. Ya. Yang dimana bimbingan itu secara garis besar kita tuh mencegah. Jadi teman-teman bisa konsultasi kayak lagi masih ada kebimbangan atau ragu atas masalah apapun, bisa ke ruang BK untuk mendapat bimbingan. Jadi mencegah hal-hal yang yang tidak diinginkan. Dan juga ada yang namanya konseling. Konseling itu mungkin emang secara garis besar tuh kayak
eh, penyembuhan. Mengobati. Oh iya, mengobati. Ternyata Dokter. Fajar, kamu ada tertarik dengan masuk BK kak? Saya fast track. Oh, fast track, Iya. Wow, Ya, keren. akselerasi kak. Iya. Iya, ya sama. Iya, Oh, Facebook. di SMP ini ada akselerasi. Ada. Ada, Mister. Oh. Saya paling muda di sini. Oh, Ah, iya sih kelihatan sih dari jenius. mukanya emang Jenius. beda sih, yang lain tuh kayak kok kayak masih apa ya, tua, tapi kok Fajar ini kayak masih muda banget sih auranya. Nah, benar banget itu, Mister. Nah, ada yang namanya konseling, teman-teman. Konseling itu kayak emang mengobati apa ya, contoh dari kayak emang kasus yang tadi, nakal tadi, yang anak-anak yang nakal diobati, itu namanya konseling, teman-teman. Nah, tapi stigma penanganannya itu berbeda. Kita nggak menghakimi atau bakalan ngasih apa ya, hukuman kepada anak tersebut, tapi kita tuh kayak lebih mengobati why atau enggak apa namanya tuh, lebih ngarah kita tuh ngasih jalan keluar bareng-bareng gitu. Next ya, kita lanjut lagi ke topik. Di sini pertanyaannya sama, ada 4 lagi. Mungkin teman-teman bisa diskusi lagi sama rekan sekelompoknya. Yang pertama, apa bentuk rendahnya self confidence yang terlihat pada Dina? Yang kedua, ada faktor internal apa yang memengaruhi kondisi Dina, dan juga faktor eksternal. Terakhir, ada bagaimana cara membantu Dina menghargai pencapaian diri sendiri. Mungkin bisa didiskusikan oleh teman kelompoknya. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. 5 menit aja. Balik lagi dong, Mister, lupa tadi. Oke. Dina, Iya. seorang siswi kelas 12. Kenapa nggak ada? Gak mas. Aku pede sob. Guru-guru mencoba mengajak Dina refleksi. Jadi Dina ini sering menjadi diri. Itu lebih kayak menganggap dia itu benar dirinya. Yang gue nanya kan, punya faktor Oh, gitu. berarti orang-orang yang kita jelasnya kan. Ya, aktif-aktif. Tapi sejauh ini, sorry ya Bapak Seling, sejauh ini teman-teman kan udah mau kelas 12 nih. Ada nggak kayak masalah tentang self confidence teman-teman? Kalau misalnya ada, mungkin bisa sharing ke Bapak, ke Mister. Sekarang juga, Mister. Ya enggak sekarang dong Angel. Mungkin ya nanti atau Soalnya kita buru-buru bisa. cari waktu untuk diskusi bareng. Jadi untuk gimana ya, emang fungsinya BK tuh sebenarnya untuk ini sih teman-teman, tempat siswa curhat bisa, juga untuk diskusi bareng juga bisa, nyari solusi bareng juga bisa, gitu sih teman-teman. Ruangan Mister di mana? Kan belum ada di sekolah ini, Mister. Oh, mungkin memang ini ya, ruangan BK di sini dijadi satu sama UKS, jadi emang kelihatannya nggak ada ruangan BK. Oh, jadi selama ini kalian 1 tahun sekolah belum pernah sama sekali ke ruangan BK? Belum. Aku anak rajin, Mister, makanya nggak lulus Oh, BK. iya sih. Maka stigmanya gitu. Kalau aja nggak pernah masuk BK, Mister. Iya. Sebenarnya tuh ya balik lagi ya, stigma BK itu hanya untuk anak-anak nakal, itu salah total teman-teman. Gak peduli kalian rajin atau kalian malas-malasan atau nakal atau banyak kasus segala macam, BK tuh tempat untuk siswa. Jadi BK sahabat siswa. Kalau tidur bisa Mister. Ya. Boleh. Kalau mau Udah, tidur udah, gantiin aja, gantiin aja. Tidur sosial. Ya, 1 menit tersisa. Ah, diajak ngobrol sih tadi. Iya, Ah, nggak iya. asik Misternya. Ya lu nih Pli. Ini si Andi mana ya? Nggak tahu nih, dia mah bang doang. Andi tadi izin ke toilet deh kayaknya. Nggak sebenarnya. boleh. Kayaknya ke kantin bisa. Ke kantin, wah sih ya. Ngudut itu. Ada kasus di SMK yang kayak gitu ya. Barusan. Itu terbukti. Oh, kamu Ya boleh ampun. menyimpulkan Sudah seperti itu tertutup. udah. Karena biasanya kayak gitu, Mister. Oh iya. Oh, berarti aja kayak gitu. Enggak, aku cuma ikut aja yang ngudut mereka. Soalnya Oh. Berapa? Dia.
Iya. Jangan ya teman-teman, eman-eman kondisi fisiknya. Emang Ya teman-teman kan ya hidupnya ya masih panjang lah. Oh, iya, Ya silahkan masuk Andi Rafli Ya. dan teman-teman yang lagi izin. oh itu Oh, ini Mister Andi. Andi panjang umur sekali ya Mister. Mungkin bisa ke depan terlebih dahulu di sini. Iya. Klarifikasi. Iya, Pak. Karena kita Panjang. belum kenal, Ya. bisa kenalan terlebih Panjang dahulu. umur Assalamualaikum, Pak sekali. Senam. Assalamualaikum, Pak Silakan, Senam. silakan. Ya, Permisi Pak. permisi Iya. Pak. Maaf, tadi ada urusan mendadak ke kantin. Oh. Maaf Pak. Mister. Mungkin kan saya belum kenal nih, saya juga masih baru. Mungkin teman-teman bisa kenalin diri. Silakan, mbaknya yang itu. Ini juga ke kantin juga atau habis dari toilet? Nggak tahu nih Pak. Tadi habis keluar sama temen Pak. Oh. Kan kelas kok keluar sih? Iya disuruh Pak guru yang lain. Kan aku ada keperluan. Disuruh Biasa nemenin Pak tadi, OSIS dia. Oh. Ya ini OSIS saya. Ini OSIS ya. Kelihatan sih emang anak OSIS banget. Iya, makasih. Silakan perkenalkan diri Mas. Saya perkenalkan Pak, nama saya Andi. Ya. Ya. Ini Masnya? Saya Rafli Pak, nomor absen 28. Oke, siap. Mungkin yang mbaknya tadi itu Mbak OSIS? Saya Kaila Pak. Oh, Kaila. Iya. Oke, akan duduk Mas. Silakan. Ya. Mas Rafli. Mana Pak? Rafli kelompok Sini, kedua. Sesuai kelompoknya. Sini. Andi kelompok 1. Oh iya. Tanya aja sama teman dari kelompok. Permisi ya. Permisi ya. Rafli. Lu kemana aja sih Pak? Fungsinya tuh Ya, saya bisa. tadi Ini nanti ketua kelompok masih di OSIS. Jadi teman-teman buat yang baru Oh, iya. datang, perkenalkan nama nama Mister Mister Oh, Reza salah ya di tadi ya. sana. Jadi teman-teman bebas mau manggil saya atau siapa, senyamannya teman-teman. Iya. Mister. Udah nih Mister, kelompok 2 selesai. Oke, sudah ya. Gantian gak sih Mister tadi Iya, kan kelompok 2. iya. Sekarang kelompok 1. Andi jawab Andi. 2. yang baru datang aja. Iya betul Mister. Iya, benar banget. Kan kita dari tadi udah excited nih. Setuju. Bapak senang nih sama kelas ini. Walaupun banyak prestasinya tapi tidak menjatuhkan ya. Iya, Lingkungannya iya. masih diperbaiki. Biar sama gitu pinternya. Kita mendukung kemajuan bersama Mister. ya. Kompak ya kelas ini ya. Ya. Ada yang OSIS, ada yang OSN, ada juga lomba lari, semua lengkap di sini. Senang Bapak. Lomba main capek juga. Lomba itu ngelawak ini. Kenapa lomba ngelawak? Kamu ikut stand up comedy Iya. berarti? Iya Pak. Iya. Iya. Tadi di spend Pak. Tadi kan kita kaget, sekarang di Oh, stand. ya itu salah satu lawakannya. Bisa. Ya. Bisa. Lirik-lirik khusus. Mungkin dari kelompok tadi kan kelompok Kelompok 2. dua. Sekarang bisa dari kelompok 1 terlebih dahulu. Apa itu kenalan? Ini question pertanyaannya dari studi kasus yang Nih, loh. Kan saya belum tahu ini lewat ini yang lain. Kayak Kita ada di jawabannya. Oh, Coba iya. dijawab. Oke, baik. tinggal dibacakan saja. Terima kasih teman-teman. Iya Terima sama-sama. kasih. Tulisannya bagus Oh. kan tulisan dia. Iya. Anak Waduh. Andi. Ya, terima kasih ya sangat membantu jawabannya. Ini mungkin bisa di screening dulu untuk studi kasusnya. Mungkin bisa dibacakan dulu Pak, soalnya saya Sudah tadi. Oh, bisa dibaca. Oke. Ini untuk pertanyaannya, silakan dari kelompok 1. Mungkin teman-teman kelompoknya bisa dibantu. Lu kayak tadi apa? Oh, lagi siap. Kok baca banget ya Pak ya? Ini dua-dua ya Mister? Iya, sama kayak tadi berdua. Kesepakatan bersama. Dia kan yang telat ada. Oh iya. Ada Rafli. Oke. Kayak aman ya? Kelompok 1 ah. Ini Rafli udah nggak sabar kan jawab. Dong. Aman ya, oke. Aman. Silakan bisa dijawab dari kelompok 1, pertanyaan nomor 1 dan 2. Itu yang apa bentuk semua faktor eksternal? Yes. Oke. Yang pertama, apa bentuk rendahnya self confidence yang terlihat pada Dina? Nah, mungkin kalau menurut saya sendiri ya, Mister. Mungkin Dina itu kayak punya
dalam dirinya itu belum terbentuk kepercayaan dirinya seperti itu. Kayak dia itu mungkin ya intinya kepercayaan diri dalam dirinya itu kurang optimal seperti itu. Mungkin seperti itu. Entah dari faktor-faktor yang ada dari dalam dirinya atau masa lalunya yang membuat kepercayaan dirinya itu tidak tumbuh. Gitu. Yang kedua, yang seperti kayak saya katakan tadi kan ada mungkin beberapa faktor yang membuat dia kepercayaan dirinya itu nggak ada. Mungkin yang pertama itu entah ya dari keluarganya mungkin atau pengalaman dia saat mungkin sebelumnya itu kayak dia kurang dipercaya sama orang lain, terus kayak mungkin dia sekali salah atau dari orang tuanya juga kalau sekali salah itu dia malah disalahin atau dimarahin. Mungkin itu yang membuat dia jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Mister. Nah kan pinter banget kan. Baru Baru masuk baru datang loh. ini ya. Juara H2O. Applause guys. Tepuk tangan dulu buat Andi. Oh ini yang juara ini ya lomba H2O ya? Iya. H2O ya. Air ya. Kan ini lomba air tentang Iya. Oh iya Mas. So, Mungkin emang so. Andi ini punya ilmu laduni ya. Hah? Iya. Emang keren sih. Next untuk kelompok 2. Ini saya minta Ada Mas Rapli yang ingin menjawab Mister. ketua kelas. Nah, ini silakan Ini kita kelas. ini kita udah melakukan. Iya. Silakan di bawah. Namanya sangat jelas sekali ya. Iya. Apa Pak pertanyaannya? Gitu yang faktor eksternal. Untuk faktor eksternal dan bagaimana cara membantu Dina menghargai pencapaian itu sendiri. Nah, kalau menurut saya faktor Kita. Kita ya, kelompok. maaf. Ya, faktor eksternal apa yang membuat rasa tidak percaya dirinya? Mungkin kalau faktor eksternal ya Pak, Dina itu mungkin sering sekali untuk di underestimate oleh orang lain. Jadi di apa ya? Orang itu sering meremehkan Dina. Akhirnya Dina itu merasa bahwa dia nggak perlu membuktikan karena dia merasa orang lain itu udah terlanjur menjudge dia karena dia itu tidak apa ya? Intinya dia merasa orang lain itu sering menjudge dia. Ini mungkin ya Pak, mungkin ya. Menjudge dia dan Dina akhirnya tidak percaya diri. Seperti itu. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah berpendapat ya. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa Bapak kasih pertanyaan di sini supaya teman-teman tuh memperhatikan dan tapi untuk poin utamanya bukan di situ teman-teman. Apa coba? Poin utamanya secara nggak langsung Mister tuh melatih teman-teman untuk apa ya public speaking teman-teman. Jadi berani untuk berbicara dan berpendapat di forum besar seperti ini. Gitu lah. Sebenarnya itu nggak ada salah benar, semuanya benar. Tapi gimana kita berani nggak untuk berpendapat seperti itu, Mas? Kelas Mister. Mas, Kelas I. nah Mister. mungkin sekian sih yang Bapak bisa paparkan pada pagi hari ini. Mungkin bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Iya, Ini. Pak ini dari Ini, Mister. kami kelompok Satu. Nah, karena kita udah mau sampai di ujung sesi, jadi boleh Bapak minta tolong lagi nggak? Boleh, Apa itu, Pak? Jadi teman-teman mengerjakan LKPD. LKPD nggak banyak kok. Yeay. Mungkin bisa dibagikan ke Iya. kelas. Ada kelas, nanti Iya, ada iya. kelas. Ya, codingan aja nanti. Ya, nanti aja. Nanti apa sekarang, Pak? Nanti aja. Sekarang. Oh, sekarang. Ya. Itu nggak boleh nyontek ya? Kerjakan sebisa mungkin oleh kalian masing-masing. Waduh. Jadi usahakan jangan nyontek. Oke. Ya. Siapa? Nah, mungkin kalau misalnya emang ada print-printan yang kurang jelas, Bapak tampilkan di sini ya. Maaf. Sangat jelas kok, Pak. Sangat jelas, Pak. Ini dikumpulkan kapan Mister? Minggu depan? Sekarang 5 menit cukup nggak sih? Oh my god. Nanti aja. Habis ini ada kelas loh, Pak. Oh, ada kelas. Habis ini mau apa? PKN. Ya. Iya, Pik. PKN atau PKN. 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 Andi kamu nggak pernah baca jadwal. Iya. Saya ngajar Pak Ali, Pak. Pak Ali, PKN. Iya. Oh. Paling ngajarnya pakai ini multimedia Iya. book Pak. Oh, iya. Yang perutnya besar itu. Iya. Iya. Oh.
yang jago futsal itu Pak. Oh my god. Iya, jago futsal. Oh, Mister ini. Ya, Doki. Mister Ali tuh. Ya, Mister kurang scanning. Yang katanya suka sama ibu-ibu TU. Oh, kok Informasinya sangat tentang serius. itu ya? Bapaknya nggak pernah sih sama dengan Aku tahu kan dari anak OSIS ini, Pak. Oh, anakku biasa sih emang anak OSIS biasanya infonya A1 sih. Iya, A1 banget. Jujur. Janggal. Izin. Oke. Jadi ini Misternya dibutuhkan fancy di banget Senin ya. ya, Mister. Iya. Oh, jangan deh. Nanti pulangnya aja, Bapak. Iya, betul. Iya. Nanti karena waktu kita sudah mepet dan juga masih ada mapel kan selanjutnya, Iya, betul. mungkin bisa kalian ketika waktu istirahat bisa diselingi ngerjain tipis-tipis, nanti bisa dikumpulkan ketua kelas dan ketua kelas bisa kumpulkan ke ruangan BK ya. Baik, Pak. Nah, FYI ketua kelasnya udah tahu belum nih ruangan BK di mana? Sudah, Pak. Sudah. Yang Dia termasuk agak nakal dikit, Bapak. Iya sih. saya sering ke sana soalnya, Pak. Oke deh. Mister. Sebelahnya ruang KMR kan, Pak. Kenapa? KS. Iya. KMR. Iya sih. Oke, karena oke, las. Iya. Karena masing-masing kan udah dapat materinya nih. Bapak minta tolong boleh nggak? Apa? Dari masing-masing perwakilan nih, dari setiap kelompok, perwakilan satu orang aja untuk menyimpulkan buat apa yang sudah teman-teman pahami yang dari yang Bapak paparkan. Mungkin ada yang bersedia? Kayaknya Alin mau. Ya, Ali bisa. Oh iya. Fajar aja, Alin, Mister Alin, Fajar. Alin aja, Fajar, Alin. Fajar. Sweet deh, sweet. Biar Iya, iya. adil. Belum. Satu. Rock, paper, scissors. Ya. Yang menang kan Loh, hanya enggak, yang kalah dong. Yang kalah dong. Yang kalah Oke. dong. Ya, karena aku yang paling muda kan di sini ya. Iya, Mister. betul. Yang udah ngalah. Iya, salah satu siswa fast track nih, Mister. Jadi self confidence ini kita harus percaya diri akan potensi kita, nggak boleh kita itu minder karena semua orang itu punya potensi atau punya hal yang hebat lah di dalam diri masing-masing orang itu. Kurang lebih seperti itu. Betul banget, Fajar. Tangan dulu dong buat dia. Keren ya? Karena sudah memperhatikan dan Bapak ngasih pesan ya buat teman-teman, jangan suka ngerasa minder karena masing teman-teman tuh memiliki kelebihan dan potensinya masing-masing. Jangan ngerasa teman-teman tuh overthinking yang aduh aku kayaknya bakalan gagal, enggak. Semua itu pasti ada jalannya. Siap. Itu terbukti dari piala teman-teman yang bejibun banyak banget. Pasti teman-teman tuh memiliki potensinya masing-masing. Mungkin 80% piala saya. waduh, memang lulusan startup komedi lucu banget ya. Mungkin sekian yang bisa Bapak paparkan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang karena yang sempurna dulu kita pernah bersama. Sekian. Easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Tolong matikan nih. Ya, matikan. Iya Bapak, terima kasih Mister. Aduh. Aku paling